ini ya. Iya. Puji-pujian penyembahan yang luar biasa. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Dan saya minta salah seorang dari anak-anak Rockets untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta Gerson bisa pimpin kita doa untuk dengarkan firman Tuhan. Silakan Gerson. Baik, teman-teman dan Pak Guru, Pak Yapi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa berkumpul lewat Zoom meeting ini ya Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Yapi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan berkati kami agar hati kami selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini selalu bukan saja kami dengarkan, tapi bisa bertumbuh dalam kehidupan kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Puji Tuhan. Screen sudah kelihatan kah? Sudah ya? Oke, baik. Puji Tuhan. Sore ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema gereja di bulan Juni ini, yaitu tentang faithful to the king, ya, atau bisa diartikan kesetiaan atau ketaatan kepada raja. Ayat yang menjadi rujukan kita untuk kita sharing bersama pada sore hari ini terambil dari Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-10. Saya minta salah seorang anak-anak Rocket bisa membaca untuk kita. Saya minta kesediaan Elia. Elia bisa baca ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Oke. Saya sengaja beri penebalan atau bold di ayat 10b yang berbunyi, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini yang menjadi dasar untuk kita sama-sama sharing pada sore hari ini. Kalau dalam terjemahan King James itu setia itu diartikan dengan faithful. Nah, kita akan sama-sama melihat apa sih yang dimaksud dengan faithful. Kalau dari beberapa sumber atau kamus, faithful itu bisa diartikan sebagai teguh dalam memenuhi janji atau ketaatan kepada kewajiban. Sekali lagi, faithful itu dapat diartikan sebagai teguh dalam memenuhi janji atau ketaatan kepada kewajiban. Nah, kalau kita cari sumber lain, misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau kita cari arti dari setia, itu ada beberapa pengertian di situ dan salah satu pengertiannya adalah taat. Sebaliknya, kalau kita mau cari pengertian dari taat, ada juga beberapa pengertian dan salah satu pengertian dari taat itu adalah setia. Nah, kalau kita lihat dari definisi, antara taat dan setia ini bagaikan dua sisi yang tidak bisa dibedakan. Karena setia dapat diartikan sebagai taat, taat juga dapat diartikan sebagai setia. Nah, saya coba memberikan satu pengertian sederhana supaya kita paling tidak sedikit membedakan apa sih itu ketaatan, apa itu setia atau kesetiaan. Nah, di tampilan yang saya bisa yang terlihat di layar, saya coba beri pengertian. Yang pertama, ketaatan itu berkaitan dengan kesediaan untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Sekali lagi, ketaatan itu bisa diartikan
sebagai kesediaan untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Sementara kesetiaan itu berkaitan dengan kesediaan untuk tetap memegang komitmen atau janji apapun kondisinya. Jadi mungkin di awal tadi saya bilang seolah-olah kita tidak bisa membedakan apa itu setia, apa itu taat. Tapi dari batasan yang saya bisa berikan pada sore hari ini, saya harap kita bisa punya pengertian sedikit membedakan. Ketaatan itu sekali lagi berbicara tentang kesediaan untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Jadi ketika ada seseorang yang memberikan perintah untuk melakukan sesuatu, orang yang taat adalah dia siap untuk melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang disuruh untuk dikerjakan. Sebaliknya, kesetiaan ini bicara tentang seseorang yang tetap memegang teguh suatu janji atau suatu komitmen apapun kondisinya. Itu kesetiaan. Nah, sekarang saya akan coba sharing apa yang mendasari untuk seseorang bisa taat maupun setia terhadap sesuatu komitmen, terhadap suatu perintah yang diberikan oleh orang kepada dia. Yang pertama, bisa dilihat di layar, setia dan taat itu didasari oleh percaya. Percaya ini tentu diawali juga dengan mengenal siapa yang memberi perintah atau dengan siapa kita membuat satu komitmen, dengan siapa kita membuat satu janji. Tidak mungkin kalau seseorang yang tidak kita kenal, tiba-tiba datang memberikan perintah untuk kita mengerjakan sesuatu, secara spontan kita akan melakukan apa yang diperintahkan. Demikian juga sebaliknya, mungkin kita membuat satu komitmen. Pada saat kita membuat suatu komitmen atau janji, tentu dengan seseorang yang kita sudah kenal. Dan kita percaya akan orang itu. Jadi, sekali lagi saya katakan, bicara tentang faithful, yaitu berkaitan dengan kesetiaan maupun ketaatan di dalamnya, hal yang paling dasar agar sifat setia dan taat itu bisa terjadi dalam kehidupan seorang anak Tuhan, harus dimulai dengan percaya dengan orang yang memberi perintah, percaya dengan siapa kita membuat satu komitmen atau janji. Kita tentu tidak akan sembarangan membuat komitmen dengan membuat satu janji dengan seseorang yang tidak kita kenal, bahkan kita tidak percaya dengan orang itu. Nah, kemudian yang berikut, saya ingin katakan begini, dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia sekuler, yang dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan adalah orang yang setia dan juga orang yang taat. Nah, itu berarti bahwa kalau dunia sekuler saja membutuhkan orang yang setia dan taat, maka Tuhan pun sangat membutuhkan orang yang setia dan taat. Ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, ya, orang yang taat dengan Tuhan, orang yang faithful dengan Tuhan adalah dia siap melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Demikian juga ketika dia membuat satu komitmen atau janji dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan sangat membutuhkan pribadi-pribadi yang tetap berpegang teguh terhadap komitmen atau janji yang dibuat bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kemarin ada 3 orang rekan teman-teman Roket yang memberi diri untuk dibaptis, bicara tentang komitmen, membuat satu komitmen untuk berubah, meninggalkan manusia yang lama dan hidup dalam manusia yang baru, sebagaimana Kristus telah mati di kayu salib untuk menghapuskan setiap dosa manusia, dan Kristus dibangkitkan dalam kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan juga, peristiwa memberi diri untuk dibaptis itu adalah suatu peristiwa di mana
seseorang yang secara sadar kemudian percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya, maka dia membuat satu komitmen, janji untuk melupakan, meninggalkan, menguburkan semua tabiat lama, tabiat yang sering hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dengan peristiwa baptis, dia mau kuburkan itu semua, dan dia mau hidup baru bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini bicara tentang pribadi yang faithful, orang yang mau taat dan setia dalam menjalani hidup ini untuk senantiasa bersama dengan Tuhan. Nah, bagian yang kedua yang saya mau bagikan pada sore hari ini, saya ingin kita belajar bersama apa sih alasan mengapa kita perlu setia dan taat kepada Raja. Mengapa kita perlu setia dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Di bagian pertama tadi saya katakan bahwa setia dan taat itu didasari oleh rasa percaya. Ya. Bukan sekedar kenal, tetapi percaya dengan siapa kita membuat satu komitmen, dengan siapa kita membuat janji, atau siapa yang memberikan perintah untuk kita lakukan. Nah, hal yang pertama yang saya bisa bagikan adalah alasan kita perlu setia dan taat itu yang pertama adalah kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Tanpa pengenalan yang benar kepada Allah, maka tidak mungkin kita menjadi pribadi yang faithful. Tidak mungkin kita menjadi pribadi yang setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saya akan ajak kita lihat sama-sama, kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 7, ayatnya yang ke-9. Saya minta salah seorang dari kita bisa baca. Ya, ada Tasya, saya minta Tasya bisa baca Ulangan pasalnya yang ke-9, ayat yang pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Silakan Tasya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya. Sampai situ. Oke, terima kasih Tasya. Hal yang pertama bahwa kita harus kenal Allah kita. Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang yang kasih kepadanya. Nah, hal yang pertama, alasan kita bisa taat dan setia adalah pengenalan kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, pribadi yang setia, dan memegang suatu perjanjian, komitmen terhadap, di sini dikatakan terhadap orang yang kasih kepadanya. Artinya begini, Allah itu adalah pribadi yang setia. Dia memegang suatu komitmen, apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan, itu akan terjadi. Itu bicara tentang fasilitas yang Tuhan sediakan. Tetapi fasilitas ini memang terbuka untuk setiap orang. Tetapi masalahnya adalah tidak semua orang bisa menikmati kesetiaan Allah. Tidak setiap orang bisa menikmati penggenapan janji Allah dalam hidupnya. Di situ dikatakan bahwa Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih terhadap, perhatikan di sini, terhadap orang yang kasih kepadanya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat begini. Sama seperti keselamatan, pengorbanan Yesus di Kalvari itu tersedia untuk semua orang. Ya, karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan ketika dia harus mati di kayu salib itu tersedia untuk semua orang. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang bisa diselamatkan. Itu artinya bahwa hanya orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
hidup baru, memberi dirinya untuk hidup dalam takut akan Tuhan, orang itulah yang akan diselamatkan. Sama juga dengan ayat Ulangan pasal 7 ayat 9. Memang Allah kita adalah Allah yang setia. Dia memegang perjanjian dan kasih setianya. Itu pribadi Allah. Tetapi tidak semua orang bisa menikmati kesetiaan Allah, bisa menikmati penggenapan janji Allah dalam kehidupannya. Itu terjadi hanya orang-orang yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti pribadi orang yang takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan tetap setia dengan Tuhan dalam kondisi seperti apapun. Itu pribadi Allah. Jadi jangan sampai begini. Ketika kita mengalami masalah atau apa yang kita doakan tidak tercapai, tidak tergenapi dalam hidup kita, terus kita berkata bahwa oh Allah tidak setia. Allah tidak baik. Allah tidak memenuhi setiap janjinya. Masalahnya adalah apakah kita sudah hidup menunjukkan diri kita sebagai orang yang mengasihi Allah atau tidak dengan cara percaya kepada Dia, hidup seturut kehendaknya. Kalau itu yang kita kerjakan, maka kesetiaan Allah itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kemudian ayat yang kedua masih berkaitan dengan mengenal Allah dengan benar itu, kita bisa lihat di dalam Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Saya minta Glory. Ya, bisa baca untuk kita Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Silakan Glory atau Cika. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oke, terima kasih. Bilangan 23 ayat 19 berkata, memberikan penegasan di situ, Allah kita bukan manusia, sehingga kalau dia berfirman, tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Itu pribadi Allah kita. Saya percaya bahwa dalam pengenalan kita kepada Allah dengan benar, kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, maka setiap janjinya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu pasti terjadi. Apapun yang difirmankannya itu pasti tergenapi. Ada dalam Alkitab ada banyak sekali janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Misalnya dalam Yeremia 29 ayat 11 itu dikatakan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sebagai sang kreator yang menciptakan kita tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dan Tuhan tahu persis apa yang dirancangkannya bagi setiap orang-orang percaya. Dan Dia menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Ada bagian-bagian lain dikatakan bahwa ketika engkau dicobai, Allah memberi jalan keluar. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Dia akan memberikan jalan keluar. Bahkan di saat tidak ada jalan sekalipun, Allah itu bisa membuat jalan bagi setiap orang yang berharap bersandar kepada Dia. Nah, masalahnya sekarang, seberapa dalam kita mengenal Allah kita dengan benar. Alkitab, 2 ayat ini cukup memberikan gambaran kepada kita, supaya kita mulai sore hari ini benar-benar percaya bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang setia. Kalau Dia berfirman, maka Dia pasti melakukannya. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Sore hari ini saya ingin katakan kepada setiap anak Tuhan pada yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, mulai tanamkan dalam hatimu. Mungkin ada pergumulan, ada cita-cita yang ingin engkau raih. Jangan sekedar melihat kondisi orang tuamu hari ini. Mungkin orang tua memfasilitasi engkau dengan berbagai macam fasilitas. Orang tua memberikan sekolah yang terbaik bagimu. Tetapi tanpa pengenalan yang benar akan Allah, maka itu akan menjadi sia-sia.
Sebaliknya, sekalipun mungkin kita berada di tengah-tengah keluarga yang terbatas dalam banyak hal, ya, mungkin kemampuan ekonomi orang tua tidak seperti orang tua yang lain. Tapi saya ingin katakan pada sore hari ini, pegang setiap janji Tuhan yang sudah pernah engkau dengarkan. Percaya bahwa Dia Allah yang setia. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan melakukannya. Kalau Dia berkata bahwa aku merancangkan bagi masa depan yang penuh harapan, percayai itu, pegang itu, dan hidup dalam janji-janji Tuhan. Maka setiap janji Tuhan itu pasti tergenapi. Kenal Allahmu dengan benar. Ya. Maka saya percaya, penggenapan janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, hal yang kedua, kenapa kita perlu setia dan taat? Di ayat yang menjadi rujukan kita pada bulan ini, pada ayat pada Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B, saya ulangi, saya baca, dia katakan begini, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, ternyata apabila kita taat dan setia, faithful dengan Tuhan, dikatakan bahwa aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada janji Tuhan bahwa kalau kita sebagai anak Tuhan tetap setia dengan Tuhan, tetap faithful dengan Tuhan dalam kondisi seperti apapun, Tuhan janjikan mahkota. Ada upah. Nah, kalau kita percaya bahwa berjanji, Dia pasti menggenapinya, maka dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan melihat proses yang sementara kita lewati. Dalam proses hidup ini saya percaya ada banyak pergumulan, ada banyak masalah hidup yang kadang-kadang bisa mengalihkan kita dari tujuan, mengalihkan fokus kita bukan pada janji Tuhan. Padahal Tuhan bilang Dia Allah yang setia, Dia menjanjikan mahkota kehidupan, ada upah bagi setiap orang yang tetap setia, bagi setiap orang yang tetap taat kepada Tuhan. Nah, saya ingin katakan dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, mari arahkan kepada tujuan, kepada janji Tuhan. Jangan kepada fakta yang hari ini sementara terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ke sekeliling kita, ibarat seperti Petrus, ketika Tuhan suruh dia jalan di atas air, dia berjalan. Tetapi ketika Alkitab mengatakan dia merasakan tiupan angin di sekeliling dia, Alkitab menulis Petrus mulai tenggelam. Itu artinya bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pengiringan kita dengan Tuhan, arahkan mata rohani kita kepada Tuhan sebagai pribadi yang setia, yang akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan ini. Jangan melihat kondisi sekelilingmu. Mungkin kondisi sekelilingmu sepertinya serba mendukung, tetapi itu pun akan mudah sekali Tuhan ambil. Jangan juga melihat kepada kondisi kelilingmu yang sepertinya serba terbatas dan tidak mungkin untuk menikmati janji Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada pribadi yang memberikan janji. Arahkan pandanganmu kepada pribadi yang memberi firman, yang mengucapkan, yang memberikan sesuatu dalam kehidupan kita sebagai Tuhan. Saya percaya kalau itu yang kita lakukan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu pasti terjadi. Sekali lagi saya katakan bahwa arahkan iman kita, arahkan mata rohani kita kepada janji Tuhan, bukan kepada fakta yang ada di sekeliling kita. Sekalipun fakta itu sepertinya sangat mendukung, tapi jangan itu menjadikan dasar, dijadikan dasar dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadikan janji Allah, pengenalan kita kepada Allah menjadi fokus kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, alasan kenapa kita perlu setia dan taat dalam mengiringi Tuhan. Saya minta salah seorang dari
anak-anak Rockets bisa membaca Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Mungkin saya minta 3 orang bisa membaca karena ada 3 ayat. Yang pertama mungkin saya minta Tasya bisa baca ayat yang ke-16. Silakan Tasya. Screen belum kelihatan. Halo. Screen belum. Oh ya. Baca yang ayat 16. 16, ya 16. Nah. Lalu Sadraka, Meska Mesa. dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Ya. tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Oke, kemudian saya minta Samuel. Samuel bisa baca ayat yang ke-17. Baik, Silakan. jikalau kami yang kami puja melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Oke. Kresno bisa baca ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke, di sini ada cerita tentang 3 pribadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini dalam kondisi dibuang dan ada di tengah perbudakan, tetapi atas anugerah Tuhan mereka diberikan kepercayaan untuk menduduki posisi-posisi yang terhormat di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Namun ada satu peristiwa, mereka diperintahkan untuk sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan mereka tetap tidak mau sujud menyembah kepada patung itu. Dan konsekuensinya adalah apabila mereka tidak menuruti perintah Raja, mereka akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi yang luar biasa, mereka memberikan satu jawaban yang sangat tegas kepada Raja Nebukadnezar. Mereka bilang begini, ayat 18, tetapi seandainya tidak, artinya Tuhan tidak menyelamatkan mereka, Tuhan tidak melepaskan mereka, maka mereka berkata, mereka tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan kalau dibaca pada bagian-bagian selanjutnya dari ayat 16 sampai 18 ini, Alkitab mencatat pada akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan lebih dipanaskan sampai 7 kali lipat. Sehingga orang-orang yang menggotong Sadrak, Mesak, Abednego pun mati terbakar oleh karena saking panasnya dapur perapian yang dipersiapkan itu. Tetapi yang luar biasa, Alkitab mencatat ketika mereka sementara berada setelah dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, Raja Nebukadnezar dan orang-orang yang ada di situ melihat bahwa ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah-tengah nyala api yang sementara berkobar-kobar. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat mereka dikasih keluar, sehingga akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego itu keluar dan tidak ada satu helai rambut sekalipun yang terbakar. Dan akibatnya adalah Raja Nebukadnezar memberikan perintah untuk tidak ada satu orang pun yang boleh menghina, menghujat Allah daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, katakan pada sore hari ini, 3 orang ini menunjukkan kepribadian yang mau tetap setia dengan Tuhan apapun konsekuensinya. Tetapi yang saya mau garis bawahi pada sore hari ini adalah bahwa akibat dari kesetiaan mereka, dari komitmen mereka, ternyata di ujung daripada kesetiaan mereka ada mujizat Tuhan yang terjadi. Sekali lagi saya katakan, kenapa kita perlu taat? Kenapa kita perlu setia? Memegang janji komitmen kita dengan Tuhan, karena di ujung dari setiap perjalanan atau setiap peristiwa,
bahkan itu kesulitan sekalipun, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Nah, saya ingin katakan pada sore hari ini, kalaupun ada kondisi sukar sulit, ada tantangan-tantangan hidup, ya, yang diperhadapkan kepada kita untuk kita mau pilih atau putuskan tetap setia atau tidak. Saya ingin katakan begini, percayalah bahwa di balik keputusan kita untuk tetap setia dengan Tuhan, akan ada peristiwa besar, akan ada mujizat yang terjadi. Dan itu bisa dinikmati apabila kita tetap setia dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, di ujung dari setiap pergumulan, di ujung dari setiap tantangan hidup, di balik setiap pergumulan hidup yang berat sekalipun, kalau itu atas kehendak Tuhan, percaya bahwa ada mujizat Tuhan yang pasti akan terjadi. Ya. Perhatikan di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego pada akhirnya bukan diluputkan dari perapian yang menyala-nyala, tapi mereka diizinkan Tuhan untuk dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Justru di tengah tantangan itulah, di tengah pergumulan itulah, mujizat Tuhan terjadi, dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan akibatnya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Nebukadnezar bukan raja yang takut Tuhan, tetapi dengan melihat peristiwa yang terjadi, dia mengeluarkan satu perintah, suatu hukum bahwa Allah Israel harus ditakuti, harus dihormati, harus disegani oleh setiap warga negara di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, sebab itu saya ingin katakan sebagai anak Tuhan yang sementara ada dalam proses pertumbuhan, dalam proses mengenal Allah dengan benar, dalam pertumbuhan yang mau mencari identitas diri, maka saya ingin katakan pada sore hari ini, di balik setiap peristiwa hidup, di balik setiap tantangan hidup, di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang sementara Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Dan itu akan dialami apabila kita tetap setia dengan Tuhan. Kemudian ayat yang berikut, kita bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-15. Nah, saya minta beberapa orang lagi untuk baca ayat ini. Ada 3 ayat. Saya minta Wita bisa baca untuk kita ayatnya yang ke-13. Silakan. Wita bisa baca dari pertama Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Oke, yang ayat yang ke-14 saya minta Sharon bisa baca untuk kita. Pertama Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Raja-Raja 17 ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempat itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Oke, yang terakhir ayat 15 saya minta Siva bisa baca untuk kita. Pertama Raja 17 ayat 15, Siva bisa baca untuk kita semua. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Oke, dari 3 ayat ini bercerita tentang peristiwa di mana Elia bertemu dengan seorang janda dan anaknya, dan Elia memberi permintaan kepada mereka untuk membuat sepotong roti bundar bagi Elia. Tetapi perempuan ini berkata bahwa tepung yang tersisa itu hanya cukup untuk dia dan anaknya.
Jadi ketika dia buat roti bundar itu, ketika mereka makan ya sudah selesai, sudah begitu. Tidak ada lagi apa-apa kepada mereka. Tetapi Elia bilang sudah, pulang, buat saja itu, bawa kepada Elia untuk Elia makan. Dan Alkitab mencatat bahwa pada ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka, perhatikan bagian yang terakhir, maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saya katakan tadi bahwa di ujung dari setiap perintah Tuhan, di ujung dari setiap pergumulan, di ujung dari setiap masalah hidup, ada mujizat Tuhan yang Tuhan sementara siapkan apabila kita taat dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka mujizat itu pasti akan terjadi. Stok makanan yang tadi mestinya habis sekali makan oleh perempuan itu dan anaknya, ketika dia taat, ketika dia setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia kepadanya, maka stok makanan itu bukan selesai untuk sekali makan, tetapi justru stok itu berlanjut untuk beberapa waktu lamanya. Makanya saya katakan bahwa akibat daripada kesetiaan, akibat daripada ketaatan, akibat dari faithful kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan kita alami dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itu pada sore hari ini saya ingin katakan bahwa pilihan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berada dalam kondisi seperti apapun, tetap percaya, tetap setia, tetap faithful dengan Tuhan. Karena di ujung dari perintah Tuhan, di ujung dari setiap pergumulan yang sementara kita alami, kalau kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Jangan, sekali lagi saya katakan, fokus pada fakta yang ada di sekeliling kita, jangan fokus kepada masalah yang sementara terjadi. Kalau kita fokus pada masalah, maka saya katakan, kita akan lupa akan janji Tuhan. Saya pernah ingat, bahkan saya pernah sering katakan kepada beberapa anak-anak Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang percaya, ketika dia mengalami masalah, dia berdoa, dia bilang begini kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan sambil dia berkata, Tuhan, saya percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang punya kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, sekarang saya datang membawa setiap pergumulan saya. Saya punya masalah yang sangat besar, Tuhan. Saya punya masalah yang sangat banyak, Tuhan. Sambil nangis-nangis, sambil meraung, merintih, membawa setiap masalahnya kepada Tuhan. Doa seperti ini menggambarkan kepada orang yang fokus pada masalahnya. Jadi dia datang kepada Tuhan sambil membawa setiap masalahnya, membawa setiap pergumulannya. Dia bawa kepada Tuhan sambil bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya punya masalah yang besar. Tuhan, saya punya masalah yang banyak. Doa seperti itu kelihatannya baik-baik, kelihatannya benar. Tetapi sesungguhnya doa seperti itu adalah doa yang fokusnya kepada masalah. Doa yang fokusnya kepada pergumulan. Saya ingin katakan bahwa mestinya doa yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, dia akan bilang begini, ketika dia punya masalah, mungkin masalah itu kelihatan besar, mungkin kelihatan masalah itu banyak, mungkin kelihatan masalah itu sepertinya sangat sulit, tetapi sebagai orang yang percaya, mestinya dia berkata, hai masalah, saya punya Tuhan yang besar. Hai masalah, saya punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah saya. Katakan kepada masalah, sebutkan bahwa Tuhanmu Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap pergumulan atau masalah hidup yang dialami. Bukan kita datang kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan, saya punya masalah yang besar. Tapi sebaliknya kita berkata kepada masalah kita, saya punya Tuhan yang besar. Saya percaya bahwa kalau kita punya cara pandang seperti ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang faithful to the King. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara.
Di sekeliling kita ada banyak orang. Saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini pun saya sudah mengalami kesetiaan Allah, kebesaran Allah, mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya begitu luar biasa. Sehingga saya ingin terus katakan kepada masalah saya, kepada pergumulan saya katakan, hai masalah, hai pergumulan, saya punya Allah yang besar, yang merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saya. Sebab itu saya katakan pada sore hari ini, kalaupun Tuhan izinkan ada masalah, ada pergumulan, jangan lihat pada masalah, tapi lihat bahwa di ujung itu ada mujizat-mujizat yang sementara Tuhan janjikan dan akan dialami hanya bagi mereka yang mau taat dan setia dalam pengeringan kepada Tuhan. Hal yang terakhir, saya ajak kita bisa lihat di dalam Matius pasal 7, ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Saya akan minta 2 orang lagi untuk membaca ayat yang terakhir ini dalam Matius pasal 7 dan ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya minta ayat yang ke-24, Gerson bisa baca untuk kita. Silakan Gerson. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, Noel. Saya minta Noel bisa baca Matius pasal 7 ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Oke, bagian yang terakhir. Kenapa kita perlu setia, faithful kepada Raja? Ayat yang terakhir, yaitu Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25 memberikan gambaran kepada kita, ternyata akibat dari kita setia dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, bangunan yang kita bangun dalam pengeringan kita kepada Tuhan tetap kokoh. Walaupun ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Matius pasal 7 ayat 24-25 memberikan gambaran tentang seseorang yang membangun, mendirikan rumah sebagai akibat dia percaya ya akan pribadi Allah yang setia, yang sanggup melakukan segala perkara. Dikatakan bahwa dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu ini bicara tentang ketaatan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun dalam hidupnya bangunan itu akan diuji. Perhatikan di ayat 25 dikatakan, turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Ada 3 jenis ujian yang menguji kualitas dari bangunan itu. Yang pertama banjir. Banjir itu menguji kualitas dari fondasi dari rumah itu. Dasar dari rumah itu perlu diuji. Kemudian yang kedua hujan, itu kan biasanya menerpa bagian atap dari suatu bangunan, bagian atap daripada bangunan. Itu artinya bahwa hujan menguji kualitas atap bangunan itu. Sementara angin itu kalau boleh saya katakan menguji kualitas tembok bangunan itu secara keseluruhan. Nah, di sini saya katakan bahwa kehidupan kita akan diuji dalam berbagai hal. Pertama, kualitas fonderen, dasar dari bangunan kita membangun dalam pengiringan kepada Tuhan itu akan diuji oleh banjir, arus yang sangat keras. Ada begitu banyak godaan di sekeliling kita, ya, yang mudah membuat menggerus dasar daripada pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita kenal Allah kita, bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang setia, dan Dia Allah yang menggenapi setiap janjinya, setiap firman-Nya, maka ujian seperti apapun yang akan menimpa kehidupan kita sebenarnya Tuhan. Sekeliling kita ada banyak hal yang mudah menggoyahkan iman kita. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Sambil contoh, seorang pribadi yang bernama Nuh. Ya, Tuhan perintahkan dia untuk membangun bahtera yang menampung berbagai jenis hewan selain Nuh dan keluarganya,
tapi juga dari semua jenis hewan yang ada di muka bumi saat itu, ada perwakilan dari setiap jenis hewan itu yang harus dimasukkan dalam Bahtera Nuh. Betapa kita bayangkan betapa besarnya Bahtera itu. Dan tentu butuh waktu yang tidak singkat. Ya. Kalau mungkin zaman sekarang orang membangun kapal dari kayu misalnya, dengan peralatan yang modern, mungkin butuh ya sekitar 1 tahun mungkin selesai. Tapi bayangkan di zaman Nuh, ya, zaman yang mungkin terbatas peralatannya, mungkin belum ada listrik dan segala macam peralatan-peralatan untuk mengerjakan itu masih mengandalkan fisik manusia, gitu ya. Nah, bayangkan betapa besarnya Bahtera itu. Dan saya ingin katakan mungkin, saya boleh katakan bahwa tidak mungkin Bahtera itu selesai dalam 1 tahun. Apalagi mungkin Bahtera itu bukan dibangun di pinggir pantai. Pasti orang akan tertawakan Nuh. Orang lewat-lewat, orang akan ejek Nuh. Menganggap Nuh itu orang gila. Ya. Tetapi Alkitab mencatat, Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dan ketika Bahtera itu telah selesai, ya, Nuh dan keluarganya Tuhan perintahkan masuk, berbagai jenis hewan yang ada atas kehendak Tuhan juga masuk dalam Bahtera Nuh itu, kemudian hujan. Badai terjadi, seluruh yang hidup pada zaman Nuh mati, tenggelam. Hanya Nuh dan keluarganya. Dan setiap binatang, hewan yang ada, itu yang selamat. Kenapa dia bisa taat? Kenapa dia bisa setia? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun mungkin dia ada di lingkungan, ya, masyarakat, lingkungan orang-orang yang hidup tanpa mempedulikan Tuhan, bahkan mungkin mengolok-olok dia, bahkan mungkin mengatakan dia gila. Tapi dia tetap kokoh karena dia tahu siapa yang memberi perintah. Dia kenal siapa yang memberi perintah dan dia mau tetap setia dalam kondisi seperti apapun. Nah, saya ingin katakan sebagai anak-anak Tuhan yang sementara hidup di tengah godaan, mungkin digital misalnya, kemajuan IT, kemajuan teknologi, lingkungan orang-orang yang sudah semakin tidak peduli dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ada banyak godaan, ada banyak hal-hal yang membuat kita bisa beralih daripada pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi saya ingin katakan pada sore hari ini, mari menjadi pribadi-pribadi yang tetap faithful to the King. Menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat, tetap setia melakukan bagian kita. Karena satu hal saya ingin katakan, ada mahkota yang Tuhan janjikan. Ada mujizat-mujizat yang akan terjadi apabila kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat, yang tetap setia dengan Tuhan. Mari fokuskan pandangan kita, iman kita kepada pribadi Allah, bahwa kalau dia berjanji, dia pasti melakukannya. Kalau dia berfirman, dia pasti menggenapinya. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya bahwa bagian Tuhan adalah untuk menggenapi setiap janji. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang akan menikmati pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, keberhasilan, dan kita pakai berkat-berkat itu, kita pakai keberhasilan itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, kalau ini yang kita kerjakan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, percayalah, dia pribadi yang akan mengerjakan bagian. Tetapi saya ingin katakan, mari kita kerjakan bagian kita dengan benar. Kalau itu yang kita lakukan, sekalipun, saya ingin baca kembali Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesahan selama 10 hari. Tetapi dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Anak-anak roket yang saya kasihi, mari tetap setia dengan Tuhan.
mari tetap percaya bahwa Dia yang berjanji, Dia pasti akan mengenapi janji. Kita akan terus menikmati berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tetap taat dan setia. Kiranya firman Tuhan ini bisa jadi berkat untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum saya kembalikan ke Bu Nunik, saya ajak kita berdoa bersama-sama atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kepada kami betapa pentingnya kami mengenal pribadi-Mu, betapa pentingnya kami percaya akan kedahsyatan-Mu dalam hidup ini, betapa pentingnya untuk kami mengarahkan iman kami, percaya kami hanya kepada pribadi-Mu yang setia dan luar biasa itu. Sekalipun Tuhan di sekeliling kami, di sekeliling anak-anak-Mu, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesulitan hidup, ada begitu banyak godaan-godaan yang berusaha untuk mengalihkan perhatian mereka dari kedahsyatan-Mu, dari kesetiaan-Mu. Tapi sore hari ini kami diingatkan, bahwa di balik setiap peristiwa hidup yang Tuhan izinkan kami lewati, ada mujizat-mujizat yang Tuhan siapkan. Ada perkara-perkara ajaib dan luar biasa yang pasti akan terjadi akibat kami setia dan taat kepadamu. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jamah setiap pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati dengan hati yang mau setia, dengan hati yang mau taat, dan terus berjalan dalam kebenaran. Dan biarlah penggenapan janji Tuhan ada atas setiap anak-anak-Mu. Berkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang sudah menikmati kenaikan kelas, menikmati kelulusan, Tuhan berkati. Untuk mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih lagi, Tuhan berkati. Berkati orang tua mereka. Berkati setiap pergumulan cita-cita mereka. Biar semuanya ada dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya kembalikan kepada Ibu Nunik untuk melanjutkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yapi. Oke guys, untuk yang belum dibaptis kayak Sharon, Sharon udah keluar ya, udah live ya. Sharon dengan